Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya solih-solihah? Ustazah harap semua baik-baik saja dan masih semangat untuk belajar daring dengan Ustazah Widya pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita di tema 2, subtema 2 tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Udara bersih sangat dibutuhkan oleh organ pernapasan manusia. Udara bersih dihasilkan oleh pohon. Pohon dapat menghasilkan oksigen, di mana oksigen ini dihasilkan dari proses fotosintesis pada tumbuhan. Pada saat ini, khususnya di daerah perkotaan, sudah jarang sekali kita rasakan udara yang segar karena udara sudah tercemari oleh pabrik dan kendaraan bermotor. Pabrik dan kendaraan bermotor inilah yang menghasilkan asap hitam dan membuat udara menjadi kotor. Udara kotor mengandung sedikit oksigen sehingga dapat mengganggu organ pernapasan kita. Kita memerlukan udara bersih untuk bernafas. Kita akan mengalami gangguan pernapasan jika menghirup udara yang kotor. Selain kotor, gangguan pernapasan juga dapat disebabkan oleh faktor lain. Yang pertama ialah faktor fisik, di mana faktor fisik ini adalah cacat bawaan dan adanya kelainan pada alat pernapasan. Salah satunya adalah bayi yang terlahir prematur. Bayi yang terlahir prematur memiliki organ pernapasan yang belum sempurna, sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Yang kedua ialah faktor penyakit. Penyakit yang menyerang sistem pernapasan adalah yang pertama influenza, yang kedua asma, yang ketiga bronkitis, yang keempat emfisema, yang kelima kanker paru-paru, di mana penyakit ini dapat mengganggu proses pernapasan kita sehingga kita dapat mengalami sesak nafas, batuk, dan hidung tersumbat. Faktor yang terakhir ialah faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan ini juga dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Asap rokok, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap pembakaran sampah bisa menyebabkan udara menjadi kotor. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang gangguan-gangguan sistem pernapasan pada manusia. Organ pernapasan manusia dapat terserang penyakit. Terdapat beberapa penyebab yang berasal dari dalam ataupun luar tubuh. Berikut ini merupakan beberapa penyakit pada sistem pernapasan. Untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasan Ustazah berikut ini. Penyakit atau gangguan yang pertama ialah emfisema. Emfisema adalah penyakit pada paru-paru di mana paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah kemasukan udara. Berikut ini adalah gejala emfisema. Yang pertama ialah napas menjadi pendek, yang kedua batuk, yang ketiga cepat lelah, yang keempat penurunan berat badan, yang kelima jantung berdebar, yang keenam bibir dan kuku menjadi biru, dan yang terakhir ialah depresi. Biasanya emfisema ini disebabkan oleh asap rokok, polusi udara, dan asap atau debu dari bahan kimia. Kelainan atau gangguan sistem pernapasan yang kedua ialah asma. Asma merupakan kelainan pada sistem pernapasan di mana terjadi penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca.
Penyakit ini biasanya akan kambuh apabila suhu lingkungan dalam keadaan dingin. Berikut ini adalah gejala pada penyakit asma. Yang pertama ialah sulit bernapas, yang kedua ialah sesak dada, yang ketiga batuk, yang keempat sulit bicara, yang kelima bibir dan jari membiru, dan yang terakhir ialah denyut jantung meningkat. Penyakit atau gangguan yang ketiga ialah kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya, di mana kanker paru-paru adalah kondisi ketika sel ganas atau sel kanker terbentuk di paru-paru. Sel kanker pada paru-paru terus tumbuh dan tidak terkendali. Kanker paru-paru biasanya menyerang orang yang memiliki kebiasaan merokok. Walaupun sering terjadi pada perokok, kanker paru-paru juga dapat terjadi pada orang yang bukan perokok, terutama pada orang yang terpapar zat kimia di lingkungan kerjanya atau terpapar asap rokok dari orang lain. Gejala kanker paru-paru ialah batuk kronis, batuk berdarah, penurunan berat badan secara drastis, nyeri dada dan tulang, dan sesak napas. Kelainan atau penyakit sistem pernapasan yang keempat ialah tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, di mana bakteri ini menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini terus didiamkan, maka akan menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati dan paru-paru akan mengecil atau menguncup. Berikut ini adalah gejala pada penyakit tuberkulosis. Yang pertama ialah kehilangan berat badan, yang kedua dahak berdarah, yang ketiga demam lebih dari 1 bulan, yang keempat sesak dan nyeri dada, yang kelima berkeringat pada malam hari, yang keenam badan lemah dan lesu, dan yang terakhir batuk berdahak lebih dari 2 minggu. Penyakit atau gangguan sistem pernapasan yang kelima ialah bronkitis. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya, penderita dapat mengalami sesak napas. Penyakit atau gangguan sistem pernapasan yang terakhir ialah influenza. Influenza ini juga biasa dikenal dengan penyakit flu. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza, di mana penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, pilek, dan demam. Oke solih-solihah, itu tadi materi tentang gangguan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem pernapasan kita. Mari kita sama-sama menjaga organ pernapasan kita dengan cara membiasakan diri untuk hidup bersih dan sehat, serta melindungi diri dari udara tercemar, berolahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Sekian materi yang dapat Ustazah sampaikan hari ini. Semoga kita semua terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Amin. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.